Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo pemirsa Temanggung TV, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya David Karindra dalam program kesayangan Anda dalam talk show Sudut Pandang Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Ya, berbicara tentang dunia pendidikan, semakin hari, semakin bulan, dan semakin tahun memang menunjukkan prestasi yang semakin baik ya. Dan ini juga tidak lepas atas kinerja yang luar biasa tentu saja dari para penggede-penggede kita di dunia pendidikan. Apalagi sekarang menterinya sudah baru ya, Pak Nadiem Makarim. Terima kasih, kita harapkan dengan adanya beliau semakin dunia pendidikan di Indonesia semakin maju, semakin juga menunjukkan titik yang lebih baik seperti itu. Nah, berbicara tentang dunia pendidikan, hari ini David sudah menghadirkan ada 3 narasumber di sini. Jauh-jauh dari Semarang datang di sini di Temanggung untuk ngobrol bareng sama kita semuanya di sini, tentu saja tentang program apa yang akan dimiliki nih dari Universitas Diponegoro di sini, dari program studi ilmu komunikasi. Kita langsung perkenalkan satu-satu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah berkenan datang di Temanggung TV. Yang pertama ini ada Mas Agus Naryoso ya Mas ya. Selamat malam Mas. Selamat malam Temanggung TV. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Terus yang kedua nih ada Mbak Tias. Ya. Ini Hapsari Dwining Tias. Gimana kabarnya Mbak? Baik? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir ini adalah Mas Muhammad Bayu. Bukan Muhammad Bayu Indonesia, tapi Muhammad Bayu Widagdo ya. Oke, selamat datang Mas di Temanggung TV. Saya ke Mbak Tias dulu nih. Mbak, ini ada misi apa nih datang ke Temanggung nih sebetulnya? Bisa diceritakan, Mbak? Ya, sebetulnya saya kenalkan dulu bahwa kami ini bertiga dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Jadi kami di komunikasi itu memiliki beberapa program yang kami lihat bahwa kami memang memerlukan partner sebenarnya untuk memberikan kemampuan dan juga praktek bagi anak-anak didik kami. Nah, kebetulan kita melihat bahwa Temanggung TV merupakan salah satu televisi lokal yang berkembang cukup pesat selama 2 tahun terakhir ini, sehingga kami lihat bahwa ini adalah outlet yang tepat buat kita kerjasama. Dan mungkin tujuan kami yang pertama itu, karena kami sendiri memiliki beberapa program di komunikasi yang mengharuskan mahasiswa untuk menghasilkan proyek-proyek, termasuk di dalamnya adalah proyek jurnalistik. Jadi kedatangan kami di sini, kita ingin merintis kerjasama dan juga MOU dengan Temanggung TV dan juga membicarakan lebih lanjut untuk kemungkinan Temanggung TV menjadi salah satu partner media kami untuk menjadi outlet karya-karya dari mahasiswa kami. Wah, luar biasa pemirsa. Akhirnya Temanggung TV ini bisa bekerja sama dengan universitas sebesar Undip ini ya, Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Terima kasih Mbak Tias ya. Baik. Kalau Mas Agus sendiri nih, Mas ini saya beranjak ke program studi ilmu komunikasi di Universitas Diponegoro ini sekarang juga sudah berkembang pesat. Bahkan ini sudah membuka untuk ada di luar kota juga ya, seperti di Batang. Ada nggak sih Mas kemungkinan nanti untuk buka di Temanggung mungkin ya kan, karena sekarang ilmu komunikasi peminatnya semakin tahun semakin bulan tuh semakin banyak. Mas Agus. Iya, kemungkinan itu selalu ada. Kan dalam artian inisiasi untuk melakukan kerjasama, pembukaan namanya program studi di luar kampus utama. Yang saat ini kita selenggarakan program studi di 3 Humas di kampus Batang itu merupakan inisiasi kerjasama kedua belah pihak. Diawali dari inisiasi kabupaten yang menginginkan ataupun melakukan penawaran kerjasama, kemudian melakukan kontak dengan Undip, dibahas detailnya bagaimana MOU ataupun perjanjiannya, terus kemudian bagaimana status yang berkaitan dengan lahan ataupun kampusnya, terus kemudian bagaimana nanti proses belajar mengajarnya itu dibahas detail, kemudian nanti dituangkan dalam MOU. Kemungkinan untuk misalnya katakanlah Temanggung TV punya keinginan untuk ke arah sana, mungkin bisa melakukan penjajakan ataupun menghubungi pihak Undip sehingga nanti bisa direalisasikan kalau memang keinginannya ataupun arahnya seperti itu. Wah, ini dia nih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Kebijakan di Kabupaten Temanggung ini sudah ada lampu hijau nih dari Undip. Siapa tahu bisa buka di sini ya Mas ya. Oke. Dan sebetulnya kalau di Batang sini kita sedikit mengulas tentang Batang yang sudah ada gitu. Sudah berapa tahun sih Mas? Sekarang sudah tahun kedua, angkatan 2018 itu angkatan pertama, sekarang angkatan 2019. Responnya bagus dalam artian yang sekolah tidak hanya sekitar mahasiswa yang berasal dari Batang saja, tapi juga mahasiswa dari luar. Nah, ini merupakan istilahnya apa ya, D3 ilmu komunikasi ataupun D3 PR yang ada di Undip sekarang. Di kampus kita kan sudah tidak ada D3, tapi D3 itu sekarang semuanya ada di PSDKU. Oh. Iya. Oke.
Oh berarti dulu itu sudah tidak ada D3 ya, Nggak semuanya ada. S1 ya? Ya, sekarang Ilmu untuk komunikasi. ilmu komunikasi atau D3 Humas, Oke. ya itu sekarang ada di Batang, ya kan? Hmm. Dikelola oleh lembaga namanya Lembaga Program Studi di Luar Kampus Utama. Sementara hanya di Batang atau sudah? Ada 4 kota, yang pertama ada di Pekalongan, kemudian ada di Batang, terus kemudian ada di Demak, terus Sembang. Cuman kalau di Pekalongan itu prodi lain. Kalau kebetulan kalau di D3 Humas itu mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan PSDKU itu di Batang. Kayak di Pekalongan dan Di Pekalongan yang itu lain? ada program studi akuntansi sama perencanaan wilayah kota. Oke. Di Batang ada program studi humas sama perpajakan. Di Demak itu ada program studi perpajakan dengan teknik rekayasa mesin. Kemudian di Lembang itu ada manajemen. Oh berarti kalau yang D3 Humas di Batang ya? Di Batang, ya di Siapa tahu Batang. nanti Temanggung ya? Iya. Wah, karena mengingat di sini juga banyak alumni ya dari D3 maupun S1 dari ilmu komunikasi di Universitas Bogor di Temanggung juga banyak ini baik. Dan saya sekarang ke Mas Bayu. Ini juga dengar-dengar apa nih akan menyelenggarakan atau mungkin ada kerjasama apa lagi nih dengan Temanggung TV? Tadi sudah dibuka ya secara garis besarnya oleh Mbak Tias. Kalau Mas Bayu sendiri apa nih untuk secara lebih detailnya? Iya, baik Mas David dan teman-teman dari semua Temanggung ya. Pada prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tias, bahwa era ke depan itu sebenarnya era yang lebih mendekati audiovisual. Seperti kita ketahui sekarang Instagram, sekarang Facebook, semuanya mengarah ke audiovisual, di mana kecepatan dan kemudian akses mengenai audiovisual dan juga pembelajaran mengenai audiovisual itu sangat kaya. Dan mengapa tidak, hal-hal semacam itu kan juga diajarkan dan dipraktekkan dalam mata kuliah di Departemen Ilmu Komunikasi. Memang desainnya mengarah ke sana. Kita ada komunikasi jurnalistik dan komunikasi strategis. Itu sebagai dua konsentrasi utama yang mencirikan Departemen Ilmu Komunikasi. Tadi disampaikan bahwa ada peluang atau penjajakan kerjasama ke depannya di TAT Temanggung TV ini dengan Universitas Diponegoro, dalam hal ini adalah Departemen Ilmu Komunikasi. Itu salah satunya yaitu penayangan program-program yang itu konten kreatornya dari karya mahasiswa. Wah, seru sekali. Jadi mahasiswa itu tidak sekadar mereka praktik itu untuk dilihat oleh dosennya, tetapi bahkan ketika ujian pun mereka ditayangkan ke publik dan bekerja sama langsung dengan stasiun-stasiun televisi yang legitimate. Mengingat bahwa mereka nantinya itu akan mempunyai potensi peluang besar untuk mengisi pada beberapa pos-pos yang nantinya pengembangan dunia audiovisual itu barangkali tidak hanya di televisi, karena sekarang televisi pun juga mencakup sampai ke arah yang digital ya, tidak tayangan secara terestrial saja. Jadi kemungkinan potensi yang begitu besar itu mengapa tidak kita optimalkan dengan kerjasama yang sedang kita rintis itu Mas David. Oke, seperti kita mengingat ya bahwa pemirsa bahwa sebetulnya kualitas dari hasil karya dari teman-teman dari Universitas Diponegoro memang sangat luar biasa. Makanya kenapa tidak diberikan lahan yang cukup, diberikan lahan yang tepat, karena Temanggung TV ini mengingat ini digital ya, kita pakai satelit seluruh Indonesia bisa melihat gitu, jadi bisa melihat karya-karya terbaik dari mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Diponegoro. Kalau berbicara tentang program magang nih Mbak Tias, bisa nggak sih Mbak Tias nanti mungkin adik-adik dari Universitas Diponegoro ini bisa magang ke Temanggung TV itu ke depannya ada seperti itu atau bagaimana? Ya, sangat bisa gitu karena bagaimanapun sekali lagi bahwa mahasiswa-mahasiswa kita itu memang kita sangat berorientasi bahwa mereka bisa untuk menangani praktik dan juga bisa melakukan proyek yang membuat mereka tidak hanya mahir di teori tetapi juga memiliki kemampuan praktik. Dan magang merupakan salah satu mata kuliah unggulan di kami yang akan memberikan bekal kemampuan mahasiswa untuk benar-benar ada di dunia kerja. Dan salah satu yang tadi mungkin Mas Bayu bilang konsentrasi di komunikasi itu adalah jurnalistik, dan di jurnalistik itu mereka memang wajib untuk magang di lembaga-lembaga media. Dan jika Temanggung TV ada kerjasama dengan kita, mungkin salah satu item nanti dari MOU-nya adalah termasuk di dalamnya adalah memberikan tempat mahasiswa magang. Tentu saja kita akan membicarakan lebih lanjut agar bagaimana kerjasama ini mencakup beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah magang.
Jadi tentu saja karena di sini juga banyak mahasiswa lulusan komunikasi Betul, juga ya, termasuk kan? Mas David Ya, di sini. ada Mas Bagas, ya. ada Mas Yoda Ya, kita Dan yang di lain. sini para dosen bangga lebih pinter dari dosennya. Makanya saya agak breathe in, breathe out ya. Ya. Aduh tegang juga nih ya wawancarai dosen. Ya. Oke, silakan lanjutkan Mbak Tias. Iya, jadi ini salah satu bukti bahwa kami dalam hal ini sangat menekankan pada praktik dan ini terbukti di Temanggung TV ada cukup banyak lulusan kami yang ada di sini. Tentu saja nantinya jika teman-teman yang ada di Temanggung TV itu juga mau menerima magang, kami sangat berterima kasih. Sangat mau kalau Ya, kita lah karena ya. jadi mungkin kerjasama di antara kita benar-benar nantinya ada satu visi untuk bisa meningkatkan kemampuan teman-teman yang masih menjadi mahasiswa dan juga kita dosen-dosen juga mungkin bisa kerjasama lebih lanjut untuk bisa mungkin kerjasama di bidang-bidang tertentu yang saling memberikan informasi, saling memberikan keterampilan kepada kru di Temanggung TV dan juga di Temanggung TV juga menerima mahasiswa kami. Jadi saya pikir itu adalah kerjasama yang sangat kita harapkan dari komunikasi dan itu semoga akan berlanjut terus. Gitu. Oke, baik. Dan berbicara sekarang saya mau tanya nih, yang terbaru nih, seperti apa sih sebetulnya dari program studi ilmu komunikasi sendiri, S1-nya, terus S2-nya, dan seperti apa gitu. Berbeda dengan zaman saya pastinya dulu ya Mbak Tias. Bisa dijawab dulu, kita pariwara terlebih dahulu. Ya baik pemirsa Temanggung TV, di mana-mana Anda berada, kita masih mau perbincangkan bersama dengan orang-orang hebat ini dari Universitas Diponegoro, jurusan ilmu komunikasi. Tapi kita akan kembali setelah saat ini, jangan kemana-mana. Tetap di Sudut Pandang Temanggung TV. Terima kasih pemirsa, David Karindra masih bersama dengan Anda dalam program kesayangan Anda di Talkshow Sudut Pandang Temanggung TV. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan para dosen dari Universitas Diponegoro di jurusan ilmu komunikasi. Mbak Tias tadi sempat terjeda untuk pariwara. Sekarang ini punya apa aja sih sekarang program studi ilmu komunikasi di Undip, bisa dijelaskan? Oke, jadi sekarang Departemen Ilmu Komunikasi Undip itu memiliki beberapa program studi di bawahnya. Yang pertama adalah S1 Ilmu Komunikasi, di mana di S1 Ilmu Komunikasi itu ada 2 konsentrasi, yaitu komunikasi strategis dan jurnalistik. Mas Agus di sini salah satu yang memang mengampu strategi communication, yang sedangkan yang Mas Bayu ini fokus ke jurnalistik. Jadi memang kita di sini memang nanti kita tanya satu-satu ya. Betul, nanti, membawa dua dosen yang Tepat, memiliki spesifikasi yang jurnalistik dan komunikasi strategis. Kemudian untuk Departemen Komunikasi juga memiliki S2 Ilmu Komunikasi. S2 Ilmu Komunikasi itu juga ada 2 konsentrasi juga, yaitu yang pertama adalah kebijakan media, yang memang fokus pada kebijakan media dan juga policy media dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua adalah komunikasi strategis. Jadi memang kami melanjutkan dari S1 dan juga memiliki konsentrasi yang lumayan mirip untuk di S2. Kemudian program kami yang terbaru adalah kelas internasional. Jadi jurusan ilmu komunikasi Undip itu memiliki daya saing yang sangat tinggi untuk bisa masuk. Ya. Jadi dulu Mas David masih sangat pintar untuk masuk ke komunikasi. Susah sekali Mas ya, Undip ya. Kami di Undip beruntung karena peminatnya sangat tinggi. Tiap tahunnya sekitar 6.000, padahal yang kami terima sekitar 150. Jadi perbandingannya sangat tinggi. Jadi dan kita juga mengembangkan kelas internasional. Itu seperti apa Mbak kelas internasional itu sekarang? Sebenarnya kelas internasional itu adalah pengembangan di mana untuk memasuk kelas internasional memang memiliki spesifikasi yang berbeda. Jadi ujiannya mungkin juga berbeda. Kita ada wawancara dan yang membedakan dengan kelas reguler adalah bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk lulus dari kelas internasional mereka wajib mendapatkan pengalaman untuk belajar di luar negeri. Jadi paling tidak 1 semester mereka menempuh pendidikan di universitas mitra kita di luar negeri. Jadi mungkin kalau dibilang kompetisinya agak berbeda antara kelas internasional dan yang S1
reguler karena memang cara untuk ujiannya memang juga agak berbeda. Ini juga S1 Mbak berarti? S1, kelasnya? ya, Oh, S1. oke. Tapi Semesternya juga sama, ada 8 semester? semesternya apa sama, Oke. tapi konsentrasinya lebih ke komunikasi strategis. Jadi tidak ada jurnalistik, belum ada jurnalistik di kelas internasional. Sudah berapa lama Mbak ini? Ini mulai 2018. Oh. Jadi sudah tahun kedua Tahun ini. kedua. Minatnya cukup banyak dan tentu saja pengalaman belajarnya mungkin juga agak sedikit berbeda karena mereka ada tuntutan-tuntutan yang berbeda juga untuk kelas internasional. Wah, semakin berkembang ya. Dulu David cuma ada D3 komunikasi, S1 komunikasi, S2 belum ada waktu itu Mbak. Sekarang sudah ada S2, bahkan sudah ada kelas internasional, luar biasa. Sekarang ke yang ahli dalam komunikasi strategi ini. Ini apa Mas Agus ini? Bisa dijelaskan seperti apa? Iya. Apa sih bedanya sama tahun saya dulu mungkin? Apa Mas Agus? Ya, kalau di komunikasi strategis ada beberapa hal yang kita ajarkan ya, mulai dari kajian-kajian yang berkaitan dengan public relations, terus kemudian ada periklanan, kemudian ada social marketing, terus kemudian juga ada political marketing. Tetapi yang berbeda dengan dulu ketika Mas David masih kuliah itu, ya kita sesuaikan sekarang proyeknya. Oh, iya. Ya kan, dalam artian ya kan, misalnya katakanlah mata kuliah kampanye PR, isu-isu apa yang terkini sedang kita hadapi, terus kemudian mahasiswa akan mencari klien dan kemudian mahasiswa harus atau kemudian mahasiswa mengeksekusi gagasan ataupun ide-ide yang dituangkan dalam mata kuliah itu. Kalau di konsentrasi komunikasi strategis mungkin hampir sama dengan di konsentrasi jurnalistik. Kita memang persiapkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk siap kerja. Dalam artian pada akhirnya nanti mereka begitu lulus, begitu mereka dibutuhkan oleh dunia kerja itu mereka tidak punya referensi ataupun tidak punya skill sama sekali. Mayoritas ya kan teman-teman yang ada di komunikasi strategis itu begitu kita melakukan tracer itu rata-rata mereka bisa langsung bekerja ataupun diserap di sektor kerja David. Dan kalau saya ketemu dengan teman-teman yang lulusan komunikasi strategis itu mereka bekerja di PNS ya, di pasti, ASN itu ya. menjadi Humas dimanapun ya ada kan? provinsi, ada Pemkot, Pemkap ya. Itu Ya kan? kayak ketemu alumni ya kalau saya kadang. Itu terus kemudian bekerja di sektor industri hospitality, terus kemudian juga bekerja di industri di BUMN juga banyak ya kan. Yang pasti ya kan mata kuliah kita itu adalah mata kuliah yang semuanya kita arahkan untuk bekali mereka dengan skill yang sifatnya praktis ya kan. Dan mereka tidak hanya cuma sekedar belajar menerapkan itu di kampus, tapi mereka mesti harus keluar dan kemudian melakukan eksekusi apa yang sudah direncanakan. Kalau kita bicara soal komunikasi strategis kan kita bicara soal perencanaan komunikasi. Bagaimana menuangkan ide, terus kemudian bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat ya kan, supaya mereka memiliki pengetahuan yang bagus, sikap yang positif. Kemudian nanti kita kaitkan dengan aspek periklanan, kita kaitkan dengan aspek PR, kita kaitkan dengan aspek sosial marketing misalnya. Banyak juga kok mahasiswa yang kemudian mendapatkan klien dari instansi pemerintah. Mas David misalnya, ya terakhir mereka mendapatkan klien dari kepolisian, membantu untuk mengedukasi supaya masyarakat lebih paham tentang aturan berlalu lintas. Mereka ada juga yang mendapatkan klien dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ya, kemudian mereka menggali isu apa, terus kemudian mereka pitching di hadapan dinas, kepala dinas, dan kemudian mereka melakukan eksekusi itu dengan pembiayaan semuanya full dari klien, ya kan, yang sepakat ataupun yang ide dari mahasiswa ketika pitching itu disetujui oleh mereka. Apalagi ini juga sekarang, apalagi komunikasi tadi kan S1 ada, S2 ada ya, Ya. Mbak Tias. Jadi memang kayaknya sejalur gitu ya kan. Ya. Oke, jadi seperti itu. Wah, semakin maju ya, semakin berkembang. Sekarang kalau ini yang satu ini, Mas Gandeng yang satu ini, kalau jurnalistik pasti tahu lah jurnalistik seperti tapi apa Mas perbedaannya untuk dari tahun ke tahun apa nih untuk dari produk sendiri? Baik, Mas David, tadi saya menceritakan mengenai bahwa dunia audiovisual sekarang berkembang dan era-era ke depan itu lebih pada era yang didorong pada audiovisual seperti tadi saya sampaikan. Demikian juga di jurnalistik. Jurnalistik banyak orang yang kemudian mengira bahwa jurnalistik sekarang kalau tidak melakukan shifting industri semacam itu, jadi mereka banyak juga yang gulung tikar. Kemudian mereka juga banyak yang kemudian berubah nama dan segala macam. Memang demikianlah dunia jurnalistik. Tapi tidak hanya kita membaca dunia bagaimana industri jurnalistik sekarang ini, tetapi juga membekali teman-teman mahasiswa untuk membaca peluang dari dunia jurnalistik itu ke depannya ke arah mana, sehingga mereka bisa lebih jauh berpotensi untuk bagaimana mengembangkan dunia jurnalistik itu.
sehingga tidak hanya bertahan di industri yang model-model yang sejak dulu saja, tetapi berkembang ke depan mereka bisa menjadi content creator. Mereka memegang misalnya jurnalistik dan komunikasi strategis itu bukan kemudian dua hal yang selalu harus terpisah. Kemudian misalnya mereka menjadi content creator untuk satu klien yang mereka membutuhkan orang yang punya skill jurnalistik tetapi juga punya skill komunikasi strategis. Misalnya mereka bisa jadi content creator untuk dipegang di beberapa media dari klien itu. Nah, kemudian juga di dunia jurnalistik kita juga tidak meninggalkan bahwa kemampuan jurnalistik, kemampuan reportase, kewartawanan, bahkan pengelolaan media itu sendiri tidak kita lupakan. Apalagi jurnalistik semakin kesini ya. Betul. Ekonomi politik media kita juga akan didiskusikan itu dan beri kesempatan juga untuk mereka itu membuat satu media yang bisa mengakomodasi dari beberapa model format media jurnalistik itu, sehingga kedepannya seperti dunia jurnalistik sekarang, industri yang sedang berkembang, tidak kemudian hanya di jurnalistik cetak saja, kemudian di audiovisual saja atau radio, itu bisa kita kolaborasikan, jadi konvergensi medianya itu betul nyata dan itu mereka praktikkan sejak di bangku perkuliahan. Prinsipnya itu. Wah, berarti memang jadi intinya bahwa yang awalnya mungkin tidak tahu digodok hingga akhirnya bisa tahu. Apalagi sekarang jurnalistik kan memang kita tahu sendiri ya Mas ya, perkembangannya sangat pesat dan media ini merupakan salah satu sekarang ini memegang satu peran yang sangat penting ya. Dan kalau kita salah mengelola itu bisa jadi ya tadi itu banyak media-media yang kolaps karena mereka mungkin bukan saja soal salah mengelola media, tetapi mungkin ketidaktepatan atau kurang jeli melihat ke depan sebenarnya peluangnya akan semacam apa dan mana celah yang bisa digarap dari dunia jurnalistik yang kita bisa elaborasikan dari kepiawaian bidang komunikasi strategis, sehingga nanti depannya mungkin kita bisa membuat satu media sendiri dan teman-teman mahasiswa itu memang didorong lebih ke praktik di dunia nyata, sehingga nanti kita lihat dari media yang mereka create itu bagaimana respon tanggapan tanggapan publik atas karya media jurnalistik yang mereka bawa itu. Jadi bukan sekarang ini yang menilai bukan lagi sekadar dosen yang baca itu, tapi masyarakat. Dan kita akan melihat bagaimana respon atas media yang sudah mereka bikin itu. Sehingga yang menguji dalam 1-2 mata kuliah itu diuji bersama. Ya, itu nanti namanya kita sudah mensinergikan mata kuliah. Jadi tugasnya satu tapi untuk sekian mata kuliah. Apalagi sekarang kan ada, kalau kelulusan kan tidak hanya skripsi ya Mas Agus, tapi juga ada project yang mungkin nanti bisa kita kerjasama dengan Teman TV mungkin ya. Baik, kita sudah terlebih dahulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Teman TV, sebagai seru pembicaraan kita untuk kita juga akan mengulik sebetulnya seperti apa sih kerjasama yang nanti akan terbangun dengan Teman TV. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di sudut pandang Teman TV. Ya pemirsa, apabila Anda ingin mengenal lebih dekat program acara kesayangan Anda ini, Anda bisa follow akun resmi Instagram kami di Sudut Pandang TMG TV, huruf kecil semua ya, atau bisa di Facebook di Sudut Pandang TTV, atau via WhatsApp di 0811 277 937. Itu tadi ya, ada 3 akun sosial media yang Anda bisa ikuti, dan Anda juga bisa memberikan saran, masukan, kritik, pendapat sehubungan dengan acara ini. Siapakah nanti akan kita undang di sini, ngobrol bersama David di sini. Dan kali ini kita masih memperbincangkan bersama dengan dosen-dosen dari Universitas Diponegoro untuk jurusan ilmu komunikasi. Baik, Mbak Tias, jadi pada dasarnya sekarang kan sudah berkembang. Kalau dulu mungkin hanya sekedar skripsi, TA seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada skripsi, juga ada project. Malah mungkin lebih cenderung bagaimana mahasiswa sekarang untuk skillnya bisa terasa dengan adanya project itu. Dan mungkin nanti bisa kerjasama dengan Teman TV ini ya, seperti itu. Sebetulnya bagaimana sih Mbak dari project dari anak mahasiswa sendiri bagaimana? Jadi basisnya sebenarnya adalah konsentrasi. Jadi mulai semester 4 anak-anak di Departemen Ilmu Komunikasi S1 Ilmu Komunikasi itu dibagi menjadi 2 konsentrasi. Komunikasi strategis dan jurnalistik. Dan mulai semester 4 juga kebanyakan mata kuliah itu project based. Artinya bahwa
mereka benar-benar dilatih untuk mengerjakan karya-karya profesional, baik itu di bidang jurnalistik dan di bidang komunikasi strategis. Dan apa yang dimaksud dengan karya profesional itu adalah mereka diminta untuk mendapatkan klien yang nantinya juga ikut menilai karya mereka. Jadi makanya itu kita bekerja sama dengan banyak pihak karena mulai semester 4 mereka memang sudah dilatih untuk bekerja sama dengan kalangan profesional. Artinya untuk mendapatkan klien, standar kerja mereka juga harus memenuhi tidak hanya standar kerja dosen, tetapi juga standar kerja profesional. Jadi itu yang kami tekankan. Itu memang salah satu kelebihan dari kami. Kemudian tidak cukup di situ, untuk tugas akhir mereka, kita di Komunikasi Undip menawarkan 2 bentuk. Yang pertama adalah skripsi, yang kedua adalah karya bidang. Nah, skripsi itu standarnya adalah teoritis dan metodologis terutama. Sedangkan untuk yang karya bidang, mereka berkelompok, tetapi mereka tidak hanya bikin proyek profesional saja, tetapi untuk bisa lulus dengan baik, mereka benar-benar harus mendapat pengakuan dari profesional, baik itu di strategik maupun di jurnalistik. Jadi artinya nanti yang menguji, kemudian pencapaian mereka juga dinilai dengan pencapaian-pencapaian yang digunakan oleh kalangan profesional atau yang digunakan oleh di dunia kerja gitu. Jadi mereka memiliki standar yang bisa memenuhi standar dunia kerja. Jadi kita benar-benar mempersiapkan sesuai dengan kapasitas mereka, perminatan mereka untuk bisa mencapai standar-standar, baik itu standar metodologis maupun teoritis untuk yang skripsi maupun standar kerja profesional untuk yang karya bidang. Kalau sampai dengan hari ini bagaimana Mbak untuk presentasinya, atau mungkin sebagian minatnya lebih ke skripsi atau ke proyek? Ya, mungkin 60-40 ya. Jadi memang kebanyakan masih di skripsi. Karena memang mungkin kalau secara sekilas terlihat mudah gitu karya bidang, karena kayaknya bikin karya saja, tetapi tidak Lebih ya, rumit kayaknya ya. standarnya ya kan? juga lebih tinggi. Artinya mereka benar-benar juga harus diajarkan kerja Tapi tim. kan skillnya bisa lebih terasa ya Mbak Ya, Tias. untuk ya, kalau memang yang berminat ke arah situ, itu memang fokusnya lebih ke arah kemampuan untuk melakukan kerja profesional. Tetapi tentu saja tidak berarti mereka sama sekali tidak ada teori. Artinya kita di Undip menekankan ketika mereka bikin proposal atau bikin plan, mereka harus berdasarkan research, harus berdasarkan pemahaman-pemahaman teoritis, sehingga tidak hanya bikin program saja, tetapi program tersebut bisa ada rasionalisasi dari teoritis maupun rasionalisasi dari research gitu. Oke, jadi memang di sini memang peranan dari proyek itu sendiri bisa sebetulnya bisa membentuk karakter dan life skill sendiri dari mahasiswa. Mas Eko sendiri memandang bagaimana? Apalagi sekarang kan media nih mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya diharapkan dengan nanti ada proyek nih dari teman-teman mahasiswa itu kan bisa lebih cepat untuk bisa langsung beradaptasi dan bisa mengaplikasikan. Pandangan Mas Eko sendiri bagaimana tentang hal ini? Karena kebetulan saya ada di konsentrasi komunikasi strategis, jadi tidak berhubungan langsung dengan media. Cuman outputnya dari karya-karya itu pada akhirnya nanti mereka harus bisa tayang ataupun bisa harus muncul di media sebagai salah satu indikator pengukur keberhasilan kegiatan. Ada satu hal yang sangat menarik yang perlu saya sharing di sini, bahwa di konsentrasi komunikasi strategis itu mahasiswa diminta untuk mencari klien dan kemudian mahasiswa diminta untuk pitching, kemudian nanti jika klien itu oke, kemudian mereka akan memberikan pendanaan untuk mengeksekusi kegiatan itu. Ada satu hal yang membanggakan dalam artian mahasiswa mencari klien, apalagi sekarang atau dulu saat dieksekusi itu eranya pilkada, kemudian mendapatkan klien dari salah satu kandidat. Wah, dan itu dia nih. alhamdulillah itu menang, ya kan. Ya, mereka diberikan kesempatan atau mereka diberikan kepercayaan untuk mengarrange aktivitas PR-nya, karena saat itu mereka fokusnya ada di kegiatan kampanye PR politik, ya kan, bukan di kegiatan-kegiatan yang lain. Di aktivitas PR-nya mereka diminta untuk mengarrange, misalnya katakanlah bagaimana mengelola media, bagaimana mereka bisa mengarahkan opini publik itu supaya lebih menyenangi, ya, communication skill-nya. ya kan, supaya opini publik itu bisa menyenangi kandidat yang dia jadikan ataupun yang dia menjadi klien di situ, ya kan. Dengan ide ataupun dengan gagasan mereka diskusi, mereka
konsultasi, kemudian mereka riset, kemudian mereka tawarkan ke klien, kemudian mereka balik lagi ke dosen. Pada akhirnya kemudian mereka setuju dengan pendanaan yang tidak sedikit, Mas. Ya kan, dalam pasti. artian pendanaannya Ya, banyak ya. ya. Dan kemudian yang pasti itu yang menyenangkan adalah ketika mereka kemudian direkomend oleh pemenang itu, pemenang kandidat, pemenang pilkada itu ke relasinya ataupun ke networkingnya yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang akhir-akhir ini saya mencoba untuk melihat bahwa ya kan ada satu proyek yang mesti harus digarap. Salah satunya itu adalah bagaimana mahasiswa bisa membantu pemerintah untuk mengatasi ataupun memecahkan isu-isu sosial yang selama ini mungkin belum tercover oleh pemerintah atau sudah tercover tapi tidak maksimal. Misalnya ya kan Mas David mungkin paham yang dinamakan dengan kegiatan penyuluhan, ya kan. Bagaimana dengan keterbatasan SDM sementara kita mesti harus melakukan edukasi ke banyak tempat dan banyak wilayah, dan bagaimana seorang penyuluh itu mesti harus jatuh bangun karena jadwalnya sangat padat. Belum lagi kalau misalnya katakanlah mereka ketemu dengan audien yang karakteristiknya susah. Nah, yang mereka kita terjunkan dan supaya mereka itu paham bahwa di audien itu karakteristiknya beragam. Supaya nanti ketika mereka terjun itu mereka skillnya sudah terasa, kepercayaan diri mereka sudah bagus. Bagaimana mengenali audien seperti ini kita harus bicara bagaimana, mengenali audien seperti ini kita harus bicara seperti apa. Ini mahasiswa sedang kita arahkan untuk mendapatkan proyek itu supaya nanti kegiatan penyuluhan tidak cuma berlangsung sekali habis itu selesai, tapi ada beberapa terms ya kan, ada beberapa term habis ini wilayah ini terus kemudian wilayah ini yang pada akhirnya nanti bisa menjadi satu proyek tersendiri. Ya memang belum ada yang menggarap itu, cuman ini kita latih terlebih dahulu supaya nanti ketika mereka mau milih proyek mereka bisa memikirkan untuk mengerjakan proyek itu. Wah, pantas nih ya outputnya Universitas Diponegoro kalau ilmu komunikasi ini kemana-mana dan susah. Oh ternyata memang kawasan dari mukanya seperti itu ya. Oh memang kan semakin tahun ilmu komunikasi minatnya semakin baik, memang harus kompetisinya memang harus semakin terolah ya skillnya. Mas Bayu sehubungan dengan tadi proyek, sehubungan juga nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman TV. Seperti konsep dari Mas Bayu sendiri, teman-teman yang nanti akan mengerjakan proyek dan nanti akan kerjasama dengan teman-teman TV, konsepnya akan seperti apa nanti? Bisa sedikit dibocorkan mungkin dengan pemirsa? Ada beberapa konsep sebenarnya yang kita bisa garap ya, kita tawarkan itu. Yang pertama bisa penayangan dari beberapa program tayangan, produk yang kita sudah hasilkan. Itu dari karya mahasiswa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa standar dari kualitas tayangan itu yang harus sesuai dengan apa yang distandarkan oleh media gitu. Jadi itu tidak akan mengecewakan. Itu satu. Sehingga dengan demikian ketika nanti ditayangkan misalnya oleh stasiun televisi, oleh klien gitu ya, oleh media partner yang kita sudah bekerja sama itu, maka itu bisa menampilkan hal yang memang maksimal yang kita punya dan itu tidak mengecewakan dengan klien yang tadi sudah bekerja sama dengan kita. Sebagai informasi, Mas David, kita sudah punya kerjasama sejak dulu sebenarnya. Sudah kurang lebih 15 tahun itu dengan salah satu stasiun televisi lokal di Semarang itu untuk penayangan yaitu program berita kampus dan segala macam. Ada 3 program macam itu. Dengan sekian tahun itu kita bisa anggap bahwa stasiun televisi tersebut mempunyai puas dengan hasil kerja yang digarap oleh teman-teman mahasiswa yang kita bimbing dari situ. Selain itu kemudian juga modelnya seperti karya bidan. Nah, karya bidan yang tadi seperti yang dicontohkan oleh Mas Agus, bahwa ada klien sesungguhnya real, jadi tidak boleh abal-abal, yang itu dengan pitchingnya tersebut kemudian dengan serta-merta dana itu keluar dari mereka, bukan keluar dari mahasiswa. Belum lulus sudah dapat duit ya. Jadi kita juga memberi memang peluangnya memang sebenarnya ke depan itu peluangnya banyak, tidak hanya menjadi satu karyawan atau PNS saja, tetapi peluang ke depan banyak seperti yang mereka sudah tekuni sampai saat itu, yaitu komunikasi strategis maupun konsentrasi jurnalistik. Di jurnalistik sendiri sebenarnya kita juga punya program karya bidang yang tadi mereka mencari real client, yaitu media yang legitimate ya, yang mempunyai badan usaha. Sehingga dari situ apa yang mereka persyaratkan, mereka ingin program tayangan seperti apa yang digarap oleh mahasiswa, dan mereka menangani itu. Itu satu. Bisa kemudian sebenarnya stasiun televisi itu sudah mempunyai satu program tertentu. Nah, mahasiswa dengan program ini kita bisa masuk.
Mas David sudah mengalami sendiri bahwa kita bekerja di meja itu tidak kemudian kita ingin membuat itu sendiri, tetapi bisa saja kita sebagai seorang pribadi, individu yang kemudian masuk dalam satu proyek, kita harus bisa menyesuaikan. Mereka berkelompok pun demikian. Yang tadi saya menambahkan apa yang disampaikan Mbak Tias dan Mas Agus, bahwa mereka bisa juga berkolaborasi. Komunikasi jurnalistik dan komunikasi strategis. Mereka juga harus berupaya untuk mencarikan bagaimana dana produksi ini kemudian menjual menjadi bentuk iklan, dan mereka bahkan dalam proyek itu mereka sudah untung dari hasil iklan itu. Sebenarnya dengan lulus saja mereka sudah menjadi satu PH sendiri. Ya, betul. Contohnya Jadi kayak maksudnya memberikan satu PH ya. Sudah jadi PH sebenarnya. Mereka lulus itu sudah jadi PH. Jadi seperti itulah model karya bidang ya, yang kemudian nanti bisa kita perdalam lebih lanjut. Kita banyak program-program dokumenter ya yang saat ini menjadi banyak solusi, karena dokumenter adalah satu bahasa tutur, gaya untuk kita bagaimana menyampaikan gagasan, menyampaikan ide itu, bagaimana mensolusikan itu. Nah, salah satu caranya itu dengan dokumenter. Ya, itu dia tadi. Jadi memang ke depannya memang antara kerjasama antara kampus dan juga stakeholder itu tidak bisa terpisahkan ya, seperti itu. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, pemirsa Temanggung TV, kita akan kembali setelah saat ini. Jangan kemana-mana, tetap ada di sudut pandang Temanggung TV. Ya pemirsa, masih bersama dengan kita di sini dalam program acara Sudut Pandang Temanggung TV, dan Anda bisa menyaksikan acara kesayangan Anda ini lewat tentu saja stasiun TV kebanggaan Anda di Temanggung TV ya. Terus juga Anda juga bisa menyaksikan di Temanggung TV di seluruh Indonesia, bisa menyaksikannya. Terus juga Anda juga bisa menyaksikan lewat live streaming YouTube di channel di Temanggung TV ya. Di live streaming YouTube di Temanggung TV, Anda mungkin lagi ada perjalanan ya kan, nggak ada TV gitu ya, terus bisa nonton pakai gadget, bisa di live streaming ya. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita semakin menarik di segmen terakhir ini. Tentu saja kita ingin menanyakan apa sih sebenarnya harapan ke depan dari masing-masing dosen-dosen yang keren-keren ini. Saya ulang dari Mas Agus dulu deh. Apa harapan ke depan Mas Agus, seperti apa? Ya, inginnya semua mahasiswa kita atau lulusan kita pada akhirnya nanti bisa diserap dan bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Ya. Terutama misalnya katakanlah salah satunya bisa berkontribusi buat pemerintah kabupaten seperti Temanggung. Ternyata kita memiliki alumni-alumni yang hebat, ya kan, seperti Mas David ini. Ya kan, kedepannya ketika kita punya program untuk membekali mahasiswa dengan skill yang bagus, itu harapannya nanti mahasiswa kita akan jauh lebih mudah ya kan mencari pekerjaan. Itu aja. Outputnya tetap kalau Undip kayaknya nggak ada yang jelek ya, semuanya bagus semua. Kita tahu kuliah juga wah pintar-pintar semua gitu. Zaman saya juga wah ini pintar-pintar semua, luar biasa. Dosennya keren-keren, mahasiswanya pintar-pintar, luar biasa. Tapi jadinya juga semuanya jadi outputnya bagus ya. Baik, Mbak Tias, gimana Mbak Tias harapan ke depan? Sebenarnya kenapa kita kesini itu juga kita melihat bahwa banyak potensi dari Temanggung yang dimana itu selaras dengan apa yang kita tawarkan di komunikasi. Yang pertama adalah pariwisata di Temanggung misalnya. Pariwisata di Temanggung saya lihat sedang sangat berkembang. Itu menjadi salah satu primadona andalan di Temanggung. Di sini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pariwisata di Temanggung. Di mana kita ada misalnya untuk strategi communication, kita bisa melihat bagaimana marketing pariwisatanya menjadi project dari strategi communication. Atau juga kalau itu jadi projectnya buat jurnalistik adalah beberapa membuat segmen-segmen wisata di bidang untuk media gitu. Jadi ada juga beberapa yang menggunakan tugas akhirnya atau karya bidangnya mereka fokus pada pariwisata. Jadi kerjasama melakukan liputan-liputan dan juga program-program tentang wisata. Jadi kemudian beberapa hal lagi yang mungkin bisa kita lihat dari apa yang ada di potensi Temanggung ini adalah bahwa kami juga menawarkan program pada level S2. Jadi kalau memang mungkin ASN di sini, baik itu di pariwisata, kemudian di berbagai tempat Kominfo, Humas gitu ya, memang memiliki keinginan untuk studi lanjut, kita menawarkan 2 konsentrasi juga untuk S2, gitu, Magister Ilmu Komunikasi. Atau buat adik-adik yang mungkin lulus SMA,
berminat ke komunikasi, baik itu S1 reguler maupun jika yang memang memiliki orientasi internasional bisa masuk juga ke kelas internasional. Jadi sekali lagi kami kesini ini memang kami melihat potensi di Temanggung dan bagaimana itu fit dengan apa yang kita miliki untuk bisa dikembangkan, sehingga kita sangat berharap bahwa melalui mungkin Temanggung TV kita bisa juga melebarkan kerjasama ke bidang-bidang lain yang memang bisa memberikan kontribusi, baik itu kontribusi pembelajaran baik buat mahasiswa kami ataupun kontribusi juga untuk pengembangan wilayah dan potensi-potensi yang ada di Temanggung. Oh, oke. Memang selaras dengan apa visi misi dari Program Studi Ilmu Komunikasi ya. Mas Bayu, silakan. Iya, Mas David, kalau kita ngomongin dunia jurnalistik, dunia audiovisual pada umumnya, dunia pertelevisian, tidak ada pengelompokan sekarang mau lokal, mau stasiun nasional, mau internasional. Semua proses itu semua harus sempurna, semua harus baik, standarnya pasti sama. Seperti halnya kalau kita nonton televisi, kalau nasional, program nasional pun jelek akan kita switch. Program lokal jelek akan ada di switch. tangan Anda pemirsa gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang mau ngomong lokal, nasional, internasional itu hanya soal coverage aja. Tetapi semua kemampuan itu harus sempurna di situ. Maka kenapa kita mempertegas tadi kerjasama dengan Temanggung TV ini salah satunya. Kalau langsung lahir dan kemudian kita apply ke stasiun televisi nasional sudah biasa. Mereka sudah lahir dengan ketenaran dan mereka dengan modal-modal besar. Tetapi kita memang ingin support terhadap kota-kota televisi lokal yang seperti Temanggung TV ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias bahwa ini punya potensi besar. Kita punya streaming, kita punya itu, dan itu tidak hanya kemudian dimiliki oleh mereka yang sudah berkancah nasional ataupun internasional. Tidak ada bedanya di situ. Ini bukan soal modal saja, ini bagaimana soal kepiawaian mengelola itu, mengelola industri media itu. Kemudian kalau Anda bisa membesarkan yang nasional itu wajar. Tapi kalau yang televisi lokal dan kemudian booming, tantangannya akan lebih berat. Bahwa ini bukan soal sekali lagi lokal dan semuanya harus ada kesempurnaan. Bekerja dengan semuanya dan presisi. Itu tidak ada kemudian kalau lokal bisa seenaknya, tidak bisa. Nah itu yang selalu kita tekankan. Dan kalau kita bisa lahir dari yang tadi disebut mereka lokal dan biasa dan kemudian terkenal di situ, Anda berarti sudah hebat di situ. Anda mungkin akan bisa membuat stasiun televisi lagi yang mungkin level nasional dan segala macam. Jadi kebanggaannya bukan kemudian kita menangani dan langsung, wah saya di stasiun televisi nasional, oh saya langsung internasional. Jika kemudian tadi kita bisa membesarkan dan ikut berkontribusi Departemen Ilmu Komunikasi ini terhadap stasiun televisi yang kita perlu support dari lokal itu, justru itu yang menjadi bernilai. Itu tantangan yang harus mereka kerjakan sendiri. Itu sehingga salah satu yang memperkuat kita untuk kemudian melirik Temanggung TV ini untuk kita ajak kerjasama. Kedepannya mungkin kota-kota lain yang punya televisi, yang punya potensi semacam itu, maka tentu akan kita support. Gitu ya, akan kita lakukan. Wah, baru 2 tahun nih Temanggung TV tapi sudah diajak kerjasama sama universitas sebesar Universitas Diponegoro. Wah, itu merupakan satu kebanggaan ya bagi kita sendiri. Kalau Mas Agus sendiri, Mas, kita tahu bahwa semakin tahun nih peminat dari mahasiswa untuk ilmu komunikasi itu kan wah luar biasa ya. Zaman saya sama sekarang mungkin beda ya. Sekarang sudah kayaknya ilmu komunikasi kalau ditanya setiap orang tuh pengennya komunikasi. Terus bagaimana untuk proses sendiri atau mungkin tantangan sendiri bagi Universitas Diponegoro sendiri ke depan seperti apa? Ya kan dengan semakin banyaknya peminat, tentunya kita punya kesempatan untuk memilih yang paling berkualitas di antara peminat-peminat itu. Tantangan bagi kita adalah mempertahankan kualitas. Ya kan dalam artian jangan sampai kemudian begitu kita banyak peminat kemudian kita lengah, kita tidak memperbaiki kualitas di dalam. Makanya kemudian kita fokuskan pada upaya peningkatan skill mahasiswa, memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai macam institusi, ya kan, terus kemudian memberikan kesempatan dan akses sebesar-besarnya bagi para praktisi untuk masuk dan bekerja sama dengan kita membagikan ilmunya. Misalnya katakanlah ya kan yang memiliki pengalaman seperti Mas David ini ya kan menjadi seorang presenter sekali-kali bisa main ke tempat kita untuk sharing dan berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak cuma sekedar diberikan hal yang sifatnya teoritis, itu tidak akan membuat mereka cukup percaya diri nanti di luar. Tapi mereka juga harus diimbangi juga atau dibekali juga dengan kemampuan ataupun skill praktis. Itu yang membuat mereka akan memiliki
dua skill. Yang pertama adalah penguasaan konsepsi yang memperkuat atau memberikan alasan yang kuat kenapa dia mesti harus mengeksekusi itu. Ya kan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan kita. Ya kan di tengah kita mendapatkan animo mahasiswa yang banyak, menjadi salah satu perguruan tinggi yang diminati oleh banyak orang. Banyak Ya kan? sekali. Dari tahun ke tahun kita peringkatnya selalu Iya, naik betul, menjadi betul, perguruan betul. tinggi favorit. Tentunya kita tidak boleh secara internal kemudian kita tidak memperbaiki kualitas. Kita terus memperbaiki kualitas untuk itu. Ya kan semakin tinggi, biasanya semakin tantangannya malah semakin berat ya Mas ya. Untuk Iya, mempertahankan iya kan. itu malah lebih susah ya kan. Kepercayaan itu terlihat dari begini Mas David. Misalnya katakanlah mereka magang, anak-anak itu magang ya. Ya banyak sekali yang kemudian setelah mereka magang kemudian mereka di hire untuk langsung bekerja di situ. Ya kan, belum mereka lulus Ya, ya kan. ya, Misalnya betul. katakanlah mereka kerja di BUMN, mereka kerja di perusahaan asing, ya mereka sangat memiliki impresi yang bagus dengan lulusan kita. Dan kemudian mereka tunggu ya kan kapan kamu lulusnya, segera lulus ya kan langsung apply di tempat kita terima. Ya kan tanpa proses seleksi itu banyak seperti itu. Oh. Pun sama halnya dengan dosennya ini, berarti memang semakin tahun memang harus apa ya, mengimprove dan juga mengembangkan ya seperti apa, karena memang komunikasi itu kan semakin tahun semakin ada perkembangan, semakin ada perubahan seperti itu. Tapi tentu saja saya sangat yakin dengan kualitas dosen, kualitas kampus, kualitas sarana prasarana dari Universitas Diponegoro masih menjadi yang terbaik lah ya di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan lah buat Universitas Diponegoro, luar biasa. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mbak Tia, terima kasih Mas Bayu, luar biasa berbagi bersama kita di sini, dan kita juga ke depan kita mengharapkan kerjasamanya akan terus berlanjut dan bahkan mungkin juga bisa membagi ilmu bersama dengan kita di sini, karena kita masih 2 tahun Temauan TV tapi kita butuh masukan, saran dan juga ilmu-ilmu dari yang sudah berpengalaman seperti ini. Sukses terus untuk Universitas Diponegoro dengan ilmu komunikasinya. Ya, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama 3 dosen dari ilmu komunikasi Universitas Diponegoro. Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau memang akhirnya output dari mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Diponegoro Ilmu Komunikasi memang luar biasa, ya memang karena mereka seperti itu. Programnya jelas semakin tahun, semakin hari itu memang harus melakukan satu peningkatan, dan terbukti memang Universitas Diponegoro sekarang memang masih menjadi salah satu yang terbaik untuk ilmu komunikasi di Indonesia, dan kita harapkan bisa bekerjasama juga dengan Temanggung, bisa bekerjasama juga dengan Temanggung TV, supaya apa? Mereka juga bisa semakin kita di Temanggung bisa mendapatkan ilmu yang maksimal di antara dosen-dosen dan orang-orang yang berkualitas seperti ini ya. Baik pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda selama 60 menit ini. Jangan lupa saksikan terus program acara Sudut Pandang Temanggung TV. Saya David Kanjera pamit. Jangan lupa Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Tia. Terima kasih. Terima kasih.